Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 750 ayat 1. Dikon Yesus atol hasrat kami asa sonang rohku tunang sayang bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 17 yang berkata demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang yang telah ditebus dari dosa, yang hidupnya, yang tubuhnya telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebagai orang yang telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka hidup dan tubuh kita ini bukanlah milik kita lagi, melainkan sudah menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kiranya kita mengikatkan diri lagi kepada para pendosa-pendosa, kepada orang-orang yang hidup dalam tindak kecemaran. Karena roh yang ada pada diri para pendosa itu adalah roh kegelapan, yaitu iblis. Jadi apabila kita mengikatkan diri kepada para pendosa itu, berarti kita sudah menjadi satu roh dengan pendosa itu, yaitu roh kegelapan, yaitu iblis yang akan menjerumuskan kita kelak kepada kebinasaan yang kekal lewat tipu dayanya. Sebaliknya, apabila kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan, yaitu roh Tuhan, roh yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, sehingga kelak nanti kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau memang kita menginginkan keselamatan dan kehidupan yang kekal, maka marilah kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, dan jangan mengikatkan diri kepada para pelaku perbuatan cemar. Sebab kemana kita mengikatkan diri, maka kesitulah hidup kita terbawa
pada saat penghakiman terakhir nanti. Jika kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka hidup kita akan dibawa ke tempat Tuhan Yesus berada, yaitu di sorga. Sebaliknya, jika kita mengikatkan diri kepada pelaku kecemaran, maka kelak kita akan turut berada di neraka, karena di sanalah tempat bagi para pelaku-pelaku tindak kecemaran. Rasul Paulus berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami agungkan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu melindungi dan memberkati hidup kami. Hingga pada saat ini kami masih boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, dalam keadaan sehat. Terima kasih buat sapaan firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami saat ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami mengikatkan diri kepadamu, karena Engkaulah kehidupan kami, karena Engkaulah berkat bagi kami dan keselamatan. Kuatkanlah kami ya Bapa, untuk tetap menempatkan diri kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang mengikatkan diri kepada Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kehidupan kami dijamin oleh kemurahan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya kami menjauhkan diri dari segala kuasa-kuasa kegelapan, supaya kami tidak mengikatkan diri kepada orang-orang pelaku-pelaku tindak kecemaran, supaya kami tidak larut dengan perbuatan-perbuatan kegelapan, supaya kami kelak tidak turut serta berada di tempat yang penuh dengan penderitaan, yaitu kebinasaan yang kekal. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan, dirawat di rumah. Dan juga Tuhan, terlebih kepada saudara-saudara kami yang sudah lama menderita sakit, kami mohon campur tangan Tuhan dan uluran tangan-Mu untuk mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan lewat kuasa-Mu, sebab kuasa-Mu bisa membuat segala sesuatu, perawatan, pengobatan, makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi mengandung kuasa untuk menjadi kesembuhan bagi mereka. Untuk itu Tuhan, tolonglah saudara kami yang sedang sakit saat ini, sembuhkanlah mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran, maupun saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Kami mohon tuntunan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka, di hari tahun yang baru yang Engkau tambahkan untuk mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita buat mereka. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang menggembalakan kami sebagai penuntun dan pelindung serta pemberi berkat bagi kami. Lindungilah kami ya Bapa, lindungilah saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan sanak saudara kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kuduskanlah hidup kami dari segala dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini, kabulkanlah permohonan kami ini, oleh karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin.